DP PKK Kecamatan Aluk Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai berikut. 1. Pihak pertama menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua TP PKK kepada pihak kedua. Yang kedua, pihak kedua menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua TP PKK dari pihak pertama. Ketiga, mulai saat penandatanganan berita acara serah terima ini, tugas dan tanggung jawab beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Demikian berita acara serah terima jabatan ini kami buat dan ditandatangani di hadapan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Aluk Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Pihak pertama Ibu Jamilah, pihak kedua Ibu Siti Samsia, dan diketahui oleh. Terima kasih dan apresiasi kepada PLT Kepala Desa beserta seluruh perangkat maupun kepada mantan Kepala Desa yang telah berjuang membangun Desa Tanjung Putri ini dengan ikhlas, dengan kekompakan, kebersamaan. Dan saya juga berterima kasih kepada Ketua BPD beserta seluruh anggota BPD yang juga ikut bersama-sama dalam membangun Desa Tanjung Putri ini. Banyak capaian-capaian dilakukan oleh Kepala Desa beserta perangkat dan BPD. Desa Tanjung Putri telah disebutkan oleh tadi Bapak BPD, yaitu yang dulunya ketika kita mau mengadakan rapat kecamatan, tentunya beliau membawa baju ganti, membawa pakaian ganti, pakaian di dalam tentunya basah dan berlumpur, baru sampai berlanjut ganti dengan baju dinas untuk rapat. Itu dialami beliau. Nah, namun dengan kegigihan beliau, lobi sana lobi sini, akhirnya jadilah jalan yang seperti ini. Permit sampai ke Desa Tanjung Putri. Terima kasih pada Ketua BPD. Capaian berikutnya lagi, dulu untuk mencari sinyal itu nggak ada, karena kita beli HP tapi lupa beli sinyal, sehingga untuk telepon susah sekali. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri telepon dan saya sudah menggunakan ini tadi. Ya, artinya apa? Artinya untuk kepentingan umum, kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Terus juga sarana prasarana. Kantor ini juga telah dianggarkan menggunakan dana desa ADD, alokasi dana desa. Berdirilah kantor yang megah ini. Tinggal nanti Pak Bidi untuk menyempurnakan pelapor yang sudah berjalan tahun ini yang sudah desa. Terus nanti dibuat juga nanti pelayanan terpadu di sini seperti di desa-desa yang lain. Yang paling bagus sepertinya di Desa Muhammad Atas, ya, itu bisa dijadikan contoh. Tapi kalau bisa lebih bagus dari itu, ya. Karena kita desa paling ujung, jadi buat nuansa yang lebih dari desa-desa yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, saya cukup bergembira dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Tanjung Putri ini. Kenapa? Tanpa dana pendapatan asli desa bisa membangun seperti desa yang ada dana pendapatan asli desanya. Kenapa? Karena komunikasi dengan BUPN, dengan dinas sosial, dengan berbagai stakeholder itu dilakukan secara lancar, sehingga dana itu tidak mempengaruhi
mengurangi dana yang ada di desa. Seperti Hormik, kalau kita hitung per meternya Hormik itu miliaran. Gak mungkin dana desa diumpahkan di situ. Tapi dengan lobby, maka PUPR baik kabupaten maupun provinsi ikut andil dalam membangun desa tadi ini. Juga ada rencana kita kemarin bersama pemerintah daerah, ini juga harus ditelisik Pak Biji, keterkaitan di pendaratan ikan itu dananya kalau nggak salah berapa? 23 miliar itu dana APBN ya, dana APBN 23 miliar. Itu jangan sampai tahun ini dilempar lain. Tolong Pak Biji Kades, karena Pak Biji Kades kita mancingnya Pak Ketua DPRD. Alhamdulillah, singgol-singgol beliau. Jadi jangan sampai ini berpindah ke wilayah lain. Kalau itu sudah diinvestasikan di sini, saya yakin para nelayan akan sejahtera, akan makmur, karena harga sudah dikendalikan di situ, tidak lagi dikendalikan oleh para penanggulang dari Pangkalabun. Dan para nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh menjual ke Pangkalabun, cukup sediakan di situ, bongkar, timbang, jadi duit. Ya. Ya. Dan lagi yang sekarang sudah terbimbing, nanti pasti ada didirikan apa namanya PTMS ya. Nah, SPDN ya, SPDN. Kalau ada pendaratan ikan pasti ada SPDN. Nah, sekarang ada perubahan dari minyak ke gas LPG. Tanjung Suri kemarin dapat berapa? Kelompok dan mesin yang berminatkan LPG 3 kg. 23 orang. Nah, itu nanti katanya lebih irit daripada menggunakan minyak solar ataupun bensin. Jadi menggunakan LPG 3 kg lebih irit. Sudah dibuktikan belum? Sudah, memang irit. Alhamdulillah. Nah, itu suatu keuntungan. Terus juga nanti sesuai dengan apa yang menjadi visi-misi Pak Biji Kades tadi, untuk ada aspirasi di belakang. Itu sudah bagus sekali, sehingga kita tidak terkejut ketika kita sedang tidur, kita tidak terkejut ketika kita lagi sakit ya, supaya tidak berisik. Nah, itu harus banyak-banyak melobi PUPR. Di samping PUPR juga kita harus banyak melobi dengan anggota PRD untuk mensiasati agar dana yang kecil di desa ini bisa membangun secara keseluruhan. Kita di sini nggak ada perusahaan, beda dengan Sulung dan Nanggur dikelilingi oleh perusahaan CSR-nya besar-besar. Tapi kalau kita harus banyak kopi, Jadi sambil mancing itu sambil merokok, Pak Ketua DPRD ini perlu ini. Nah, kenapa? Berbicara lagi santai beda jika kita di dalam rapat. Berbicara lagi santai akan berbekas dan ingat terus. Mudah-mudahan ke depan dengan PJ yang baru, Desa Tanjung Putri tambah makmur, tambah sejahtera, pembangunannya merata. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada Pak PJ, tolong diantisipasi masalah program kerja LPGN NES-nya. Coba ini sudah habis nih, yang 6 tahun direview kembali 6 tahun ke depan, apa yang belum Pak Sekdes, apa yang belum terrealisasi masukin lagi di dalam LPGN. Apa yang sudah keluarkan dirembukan bersama PBD. Terus program kerja ke depan per tahun juga diurut apa yang menjadi skala prioritas. Jadi pembangunan itu berdasarkan skala prioritas, bukan berdasarkan keinginan, tetapi kebutuhan. Kalau berdasarkan keinginan tentunya
saya ingin jalan yang di dekat rumah saya itu diaspal. Padahal cuma ada rumah saya, nggak ada rumah yang lain. Tapi kalau berarti kebutuhan, mana penduduk yang paling banyak, itulah yang diutamakan, yang menjadi